Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi kita untuk mata kuliah Ikatan Kimia, yaitu tentang sistem mekanika kuantum sederhana. Sebelumnya kalian sudah dapat bahan ini semua, ya. Nah, jadi kalau kalian lihat, ya, kalian sudah belajar tentang prinsip dualisme yang diajukan oleh de Broglie atau apa namanya sifat dualisme dari elektron, ya, yang mana elektron bisa bersifat sebagai partikel tapi juga memiliki sifat sebagai gelombang, ya. Nah, sifat gelombang dari elektron itu sendiri berkaitan dengan peluang ditemukannya elektron di dalam suatu atom. Nah, itu sifat gelombang dari elektron, ya. Nah, berdasarkan gagasan dari de Broglie dan prinsip ketidakpastian dari Heisenberg, ya, kemudian oleh Erwin Schrödinger itu mencetuskan suatu persamaan gerak elektron uh, pada dalam atom yang mempunyai sifat gelombang tapi juga punya sifat partikel, ya. Nah, dengan pertimbangan apabila elektron itu dia memiliki sifat sebagai gelombang, maka dia harus ada persamaan gelombang atau fungsi gelombang untuk menguraikan persamaan gerak elektron yang kita kenal dari teori mekanika kuantum, ya. Nah, persamaan yang digunakan untuk menjelaskan pergerakan elektron adalah persamaan yang yang dicetuskan oleh Schrödinger. Nah, Schrödinger, ya, jadi dia menerapkan persamaan yaitu yang paling sederhana, ini persamaan gelombang Hc sama dengan Ac, ya. Hc sama dengan Ac. Ini lambang, kayak lambang apa ini? Ada mirip alat-alat yang jari tiga itu adalah dibaca C, ya. Tulisannya PSI, PSI, tapi huruf pada saat dibaca P-nya nggak muncul, yang muncul C-nya aja. Hc, Ac. Di mana H ini, H yang ada tanda topi ini merupakan suatu operator energi, ya. Energi total itu rumusnya kan, kalau energi itu adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial, ya. Jadi energi total adalah energi kinetik, ya, V, ditambah dengan energi potensial. Nah, karena kita di sini bahasnya dalam mekanika kuantum ini istilahnya operator, jadi H atau P ini adalah T topi tambah V topi, di mana T itu merupakan operator untuk energi kinetik dan V itu merupakan operator untuk energi potensial. Nah, operator itu merupakan instruksi matematika yang bila dioperasikan pada suatu fungsi akan mengubah fungsi tersebut menjadi fungsi yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan operator, ya. Nah, kemudian kalau rumus energi kinetik kita tahu, ya, rumus energi kinetik itu sama dengan E kinetik sama dengan setengah mv kuadrat, ya, di mana m itu adalah massa, v itu adalah kecepatan. Nah, sedangkan untuk apa namanya hubungannya, ya, dengan pada saat kalau kan pernah belajar fisika itu pada saat pergerakan benda itu ada yang namanya momentum. Nah, momentum itu rumusnya P sama dengan M kali V, massa dikali dengan kecepatan. Nah, sehingga kalau untuk energi kinetik kalau kita masukkan ke rumusnya setengah mv kuadrat dihubungkan dengan energi dengan apa dengan sorry bukan dengan energi, dengan momentum tadi, itu bisa ditulis rumusnya mv kuadrat per 2m. Nah, ini kita coba jabarkan, ya, dari mana bisa dapat rumus ini. Itu tadi rumusnya T sama dengan, ya, operator T sama dengan 1/2 mv kuadrat, ya. 1/2 mv kuadrat. Nah, kemudian tadi ada satu lagi rumus momentum, itu P sama dengan M dikali dengan V, ya. M dikali dengan V. Sehingga kalau kita mau
mensubstitusikan ya. Sebentar ya, agak ini suara saya sebentar, saya pause dulu. Oke, jadi T sama dengan setengah MV kuadrat ya, dan momentum tadi M kali V. Nah, jadi untuk T yang ini ya, T setengah MV kuadrat ini kalau kita jabarkan T sama dengan 1/2 dikali M dikali V dikali V. Kan seperti itu ya, setengah MV kuadrat kalau kita jabarkan T sama dengan setengah M kali V kali V. Nah, kalau dijabarkan bisa juga menjadi T sama dengan 1/2 M kali V ya. Saya mau memunculkan masanya lagi di sini. M kali V ini dikali ya. Ini M kali ya M kali V kemudian kali M per M. Nah, ini bisa ya, karena M per M kan sama dengan 1. Jadi rumusnya tidak berubah, hanya ini kita jabarkan ya. T sama dengan 1/2 kali M kali V dikali M per M. Ya, nah, ini dalam kurung sini kita buat. Ini masih sama ya, pada langkah 1. Ini penjabaran yang kedua, masih sama ya, turunan dari yang atas. Bukan turunan, maksudnya penjabaran ini yang ketiga. Nah, sehingga kalau saya substitusikan, kalau saya mau substitusikan yang ini X nggak bisa. Saya mau substitusikan yang sorry. Saya substitusikan rumus momentum ini ke sini ya, P-nya. Nanti di sini muncul M kali V, M kali V ya. Sehingga kita bisa tulis rumusnya itu jadi 4 titik T sama dengan 1/2 dikali P kali P per M. Ya. Nah, dari mana P kali P-nya? Nah, ini M per V ini kan rumus P. M kali V ini kan P, tapi P-nya per M. Nah, sehingga rumus ini bisa kita tulis T sama dengan 1/2 P dikali P per M. Kita kali, sehingga jadinya P kali P per M per 2. Seperti ini ya. Silakan ya kalian ikutin ini di catatannya ya. Nah, sehingga ini kalau kita bawa ya jadinya P kali P jadi P kuadrat per M per 2. Nah, kalau kita mau bawa, ini saya bawa ke atas. Kalau kita mau bawa biar pernya nggak banyak, ini jadinya P kuadrat per M, ini kita jabarkan, per 2 per 1. Ini kan? Nah, jadi ini kan P kuadrat per M dibagi 2 per 1. Sehingga kita bisa tulis P kuadrat per M dibagi 2 per 1. Nah, bagi ini bisa kita ubah ke kali dengan syarat pernya itu kita balik ya. Nah, sehingga jadinya P kuadrat per M dikali 1/2. Nah, sehingga rumusnya bisa kita tulis P kuadrat per 2M. Ya, nah ini kenapa bisa kita dapat P sama dengan MV kuadrat per 2M sama dengan P kuadrat per 2M. Ini dari sini langkahnya. Oke, silakan kalian ikuti di catatan. Oh ya, saya sarankan sebaiknya mungkin bahan yang sudah diberikan ini sebelumnya kalian print dulu. Setelah kalian print, kalian tinggal ikutin langkahnya, langsung coret aja di pinggir-pinggirnya sini. Ya,
Nah, itu kalian coret boleh pakai pensil untuk memudahkan kalian memahami. Oke, nah ini boleh diulang-ulang ya untuk memudahkan. Oke, nah jadi ini ya, ini adalah kenapa MP kuadrat per 2M itu bisa sama dengan P kuadrat per 2M. Nah, dari sini dia langkahnya. Oke, silakan kalian ulang lagi untuk dipelajari, ditambah dipahami ya. Oke, nah kemudian dalam mekanika kuantum, setiap variabel dinamik yang observable itu seperti momentum diungkap dalam bentuk operator yang bersesuaian. Nah, sehingga untuk momentum P kuadrat dalam mekanika kuantum itu operatornya sama dengan min I H coret per D per dq. Ya. Oh ya, sebelumnya ini tadi H ini tadi kan operator ya, operator Hamiltonian namanya ya. Nah, karena kan tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa Erwin Schrödinger ini dia memanfaatkan gagasan de Broglie dan azas ketidakpastian Heisenberg. Nah, kalian buka lagi ya di mekanika kuantum ada yang namanya azas ketidakpastian Heisenberg bahwa kita tidak bisa menemukan letak pasti dari elektron. Jadi kalau dalam mekanika kuantum elektron itu dia berada pada orbital. Orbital itu apa? Pada mekanika kuantum orbital adalah kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron. Nah, jadi dibuka lagi bahannya ya, mungkin pertemuan pertama atau kedua ya dengan Prof Hasan, dibaca lagi. Nah, kemudian ASI ini tadi adalah persamaan gelombang ya, persamaan gelombang Schrödinger, dan E ini adalah nilai agent ya. Ada yang namanya nilai agent. Nah, kalau tadi operator tadi saya sudah katakan dia merupakan operator adalah instruksi matematika yang bila dioperasikan pada suatu fungsi maka bisa mengubah fungsi itu menjadi fungsi yang lain ya. Nah, sedangkan E ini ya nilai agent itu merupakan suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap pembentukan fungsi matematik ya. Nah, nanti kalian dari rumus dasar ini kita nanti bisa menentukan bisa mendapatkan rumus untuk mekanika kuantum sederhana ya, terutama untuk aplikasi dalam partikel dalam kotak satu dimensi ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi momentum P ya, dia operatornya itu dia rumusnya dalam mekanika kuantum operator P itu rumusnya sama dengan min I H coret D per dq ya, di mana Q ini adalah posisi. Jadi kalau kita buat pada koordinat kartesius, misalnya Q ini adalah pada sumbu X, maka ungkapan momentum untuk operator momentum ini menjadi min I H coret, ini H coret D per do X ya, di mana I adalah bilangan imajiner ya, mungkin kalian boleh buka lagi matematikanya, matematika dasar ataupun matematika di SMA. I adalah bilangan imajiner yang bernilai akar min 1. H coret ini adalah H per 2pi ya, H ini tetapan Planck. Nah, H coret itu rumusnya dapat diperoleh dari tetapan Planck diper dengan 2pi ya. Nah, kemudian do per do X ini adalah turunan. Ya, kalian tahu turunan dalam matematika. Nah, sehingga kalau kita substitusikan tadi ke kalau kita buat kita substitusikan. Jadi kalau momentum tadi yang P sama dengan I H coret D per dx ini kita kuadratkan, karena tadi di atas ini yang ini kan P-nya P kuadrat. Nah, jadi ini kalau kita kuadratkan, dari yang ini kita kuadratkan, ini akan diperoleh min H kuadrat per 4pi kuadrat do per do X. Nah, mungkin kalian bingung dari mana ini, kemana IH ini, ya, IH coret ini. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa H itu H coret ya, H coret mungkin ini harus saya tulis ya, nggak bisa ini. Jadi H coret itu yang ini tadi. Nah, rumusnya sama dengan H per 2pi. Nah, sehingga disubstitusikan aja ke dalam sini. Ya, ke dalam ini disubstitusikan. Jadi P kuadrat itu min I dikali dengan
H kuadrat per 2pi ini masukkan dia ke sini, substitusi ke dalam H coret. Nah, kemudian jadi min I kuadrat, min I kali min I. Nah, kalian ingat tadi min I katanya nilainya min 1. Akar min 1. Nah, coba ingat ya, akar min 1 kali akar min 1. Ini kalau di matematika. Ya, berarti kan kalau kita buat ini sama dengan min 1 pangkat 1/2. Ya, akar min 1 itu sama dengan akar min 1 itu sama dengan min 1 kali 1/2 ya. Coba dibuka lagi eksponen di matematika. Kita banyak main eksponen. Jadi kalau min 1 dikuadratkan ya, akar min 1 dikuadratkan kuadrat ini sama dengan min 1 per pangkat 1/2 dipangkatkan dengan 2. Ya kan? Nah, berarti 1/2 kali 2. 1/2 kali 2 sama dengan min 1 pangkat 2/2. Pangkat 2/2 sama dengan 1. Sehingga min 1 pangkat 1 sama dengan min 1. Makanya di sini jadinya min 1 sebenarnya. Tapi karena 1 nggak perlu ditulis. Nah, sedangkan H coret tadi H per 2pi. Berarti ini kalau dikuadratkan menjadi H kuadrat per 2 kuadrat. Berarti jadi 4pi kuadrat. Dari sini. Nah, do per do X-nya ini juga dikuadratkan. Jadinya do per do X kuadrat. Ya, ini do per do X ini adalah fungsi turunan. Ya, fungsi turunan. Dibuka lagi materi matematika. Jadi di di bagian awal dari ikatan kimia ini banyak aplikasi dari matematika ya. Nggak cuma eksponen ya. Tadi kalian udah belajar juga bagaimana fungsi bagaimana yang sederhana lah ya. Bagaimana memperoleh substitusikan rumus ya. Nah, nanti juga ada fungsi trigonometri sebentar lagi ini ya. Nah, jadi ini sudah bisa dipahami ya dari mana diperoleh. Nah, diulangi lagi penjelasan saya bagian ini. Oke, selanjutnya setelah didapatkan P itu min H kuadrat per 4pi do per do X kuadrat. Nah, itu kemudian baru kita tinggal substitusikan ke P kuadrat ini ke T yang ini tadi. Nah, ke sini. Ya. Nah, ini makanya saya bilang sebaiknya kalian print dulu bahan ini, baru kemudian kalian tinggal tulis-tulis. Nah, jadi ini masukkan ya. Masukkan ke kemana tadi? Sebentar. Ke bawah lagi. Masuk. Nah, substitusi dia. Ya, ke sini. Mungkin lebih cocok kalau saya perkecil sedikit tampilannya biar kelihatan ya. Nah, ini ya. Jadi sorry. Nah, jadi setelah tadi kita dapat ini ya. Nah, ini kan kita udah dapat ini, kemudian ini disubstitusikan ke sini. Nah, jadi ke P kuadrat yang ini. Nah, jadi masukkan nilai min H kuadrat per 4pi kuadrat do per do X kuadrat ke dalam pi kuadrat per 2M. Nah, jadi kalian masukkan sehingga diperoleh ini. Ini gampang ya, substitusinya gampang. Ini didapat dari sini. Ya. Jadi substitusikan yang satu ini ke yang 2 ini, maka kalian akan dapat yang ini. Ya. Boleh dicoba. Oke. Selanjutnya, sebentar. Selanjutnya, setelah kalian dapat yang ini tadi, ya, setelah kalian substitusi dan dapat yang ini, nah, jadi kita balik lagi ke persamaan Schrödinger tadi, persamaan Schrödinger yang pertama, yang HA topi ini yang C sama dengan C tadi. Nah, ini kan, ini persamaan Schrödinger-nya ya. Kita balik lagi ke sini. Ini tadi persamaan Schrödinger yang pertama, mana dia tadi? Pertama, nah ini. Ini kan persamaan satu. Nah, setelah kita dapat operator P, kita masukkan ke dalam fungsi dari E, ya. E ini tadi, ya. T ini dapat. Nah, tadi kan E sama dengan P E itu energi total itu didapat dari jumlah
energi kinetik ditambah dengan energi potensial ya. Jadi H ya itu energi T tambah V. Nah, jadi setelah kita dapat T ini yang udah disubstitusi tadi, nah kemudian kita masuk ke rumus ini dulu. Sebelum ke HCAC ini ya, sorry. Ini kita masuk ke ini dulu. Nah, ini kan tadi dapatnya dari atas ya, dari yang tadi yang saya kecilkan. Yang sebentar, yang mungkin saya ulang dulu ya, saya ulangi biar nggak pusing. Ini saya ulang. Jadi kan udah dapat nih H kuadrat min 4P kuadrat 2 per 2X kuadrat nih. Nah setelah ini kan tadi kita substitusikan ke sini ya. Nilai P ini kita substitusikan ke sini kan. Jadi kalau ini tadi yang pertama, saya bilang ini yang kedua, kemudian setelah substitusikan dapatlah yang ketiga ini. Ini kan? Nah, dapat ini. Nah, kalian tadi harus ingat dalam fisika energi ya, itu rumusnya adalah energi total ya. Itu rumusnya adalah energi kinetik ya, energi kinetik energi K ya, K aja saya buatnya ditambah dengan energi potensial. Ingat ya, di fisika tuh energi total itu energi kinetik tambah dengan energi potensial. Sehingga rumusnya kalau T topi ini tadi kan di atas kita udah bilang bahwa dia operator untuk energi kinetik. Sehingga E rumusnya sama dengan operator E ya. Itu rumusnya adalah operator energi kinetik ditambah dengan operator energi potensial. Lambangnya di sini V nih ya. Nah, berarti tambah V. Nah, jadi dapat ini yang ketiga tadi ini substitusikan ke sini. Nah, substitusi ke sini sehingga dapatlah yang ini. Nah, ya. Ini ya. Nah, bisa dipahami ya. Silakan diulang ya biar paham. Nah, kemudian setelah dapat E ini baru tadi kita substitusikan ke persamaan pertama. Persamaan pertama yang tadi persamaan Schrödinger, HC sama dengan AC. Nah, kita masukkan nilainya. HC sama dengan AC. Oh, mana. Bentar, saya ambil pena. Jadi kan tadi H C sama dengan AC. Nah, ingat ya, E di sini ini nilai agent. Nah, ya, ini nilai agent. Nah, ini HC ini ambillah yang ini tadi, masukkan, substitusikan. Ini kan tadi operator Hamiltonian ya kan? Nah, fungsi Hamiltonian. Nah, masukkan dia ke H ini sehingga kalian dapatlah persamaan dua ini. Nah, ini C sama dengan tambah P-nya jangan lupa juga ya. Jadi ini sorry. Bentar, ini saya undo dulu. Nah, jadi yang masukkan ini ke sini sehingga didapat yang ini dikali C sama dengan AC. Ini ya. Nah, sehingga min H kuadrat per 8 Pi kuadrat M2 kuadrat per 2X kuadrat kali kali C tambah V dikali dengan C sama dengan AC. Nah, ini substitusinya. Dapatlah yang fungsi persamaan kedua ini. Nah, C tadi adalah fungsi gelombang. Nah, fungsi gelombang itu dia diungkapkan dalam bentuk fungsi sinus dan kosinus. Sebentar, ini saya perbesar biar kelihatan. Nah, fungsi gelombang katanya, karena tadi C ini adalah menyatakan fungsi gelombang ini dia diungkapkan dalam bentuk fungsi sinus dan kosinus. Nah, jadi diperolehlah fungsi sinus kosinus untuk persamaan gelombang A sin kx tambah B cos kx. Nah, ini dia persamaan yang ketiga, ya. Nah, ini untuk persamaan gelombang. Persamaan untuk fungsi gelombang ini dia memang ya dalam dalam mekanika kuantum. Nah, oke, simpan dulu ini. Sekarang kita akan pakai ke bawahnya. Tapi kita simpan dulu ya. Tadi kalian udah coret-coret, disimpan dulu coret-coret. Bukan simpan, maksudnya stop dulu coret-coretnya. Kita masuk. Kapan kita akan pakai persamaan 1, 2 ini? Kita lanjut dulu. Nah, jadi dalam kotak
partikel dalam kotak satu dimensi. Ya, jadi pergerakan elektron di dalam atom itu dianggap sebagai konsep partikel dalam kotak potensial. Jadi dianggap elektron itu kalau di dalam di dalam suatu senyawa itu dia di struktur senyawa itu dianggap sebagai kotak potensial ya. Nah, partikel dalam kotak itu dia bergerak sepanjang kotak. Nah, jadi partikel itu di dalam kotak dia bergerak sepanjang kotak di antara x0 sama dengan dan x sama dengan a. Jadi kalau kalian lihat, nah anggaplah ini sebagai kotak potensial ya, ini yang kita sebut tadi sebagai kotak potensial. Ya, nah ini kita lihat dari kita meninjau dari keadaan yang paling sederhana dalam suatu sistem partikel dalam kotak satu dimensi. Nah, ini adalah kotak potensial di mana elektron itu misalnya ini elektron, ini titik ini elektron, dia bergerak sepanjang kotak ini. Nah, dia bergerak sepanjang kotak ini, tapi di antara x sama dengan 0, ini x sama dengan 0, ya di sini x sama dengan 0 dan x sama dengan a, tanpa menyentuh dinding kotak. Nah, jadi dia ini pergerakan elektron ini ya, dia tidak menyentuh dinding kotak. Nah, ini saya buat elektron tidak menyentuh dinding kotak. Nah, ya, jadi ini ya pergerakannya elektronnya tidak menyentuh dinding kotak. Ini kalau yang titik merah ini adalah elektron. Nah, potensial di dalam kotak itu dianggap sama dengan 0, V sama dengan 0 ya, yang ini V sama dengan 0 dan dinding kotak tak hingga ya. Nah, dinding kotak ini dia tak berhingga, ini dia tak hingga ya. Nah, sehingga partikel tidak bisa keluar kotak. Jadi partikelnya itu elektron sebagai partikel ini dia di dalam kotak tapi tidak pernah menyentuh dinding kotak ya. Jadi pergerakannya dari x sama dengan 0 ke x sama dengan a. Jadi pergerakannya ya di sini-sini aja dengan potensial di dalam kotak 0 dan dindingnya ini dia tak hingga, panjangnya tak hingga sehingga elektron yang sebagai partikel tadi tidak bisa keluar dari kotak ya. Oke. Nah, ini ilustrasi pergerakan elektron di dalam kotak potensial ya. Ini kotak potensial V sama dengan 0. Jadi kotak yang potensialnya dianggap sama dengan 0 ya. Nah, persamaan Schrödinger untuk partikel dalam kotak satu dimensi dapat diterapkan pada persamaan dua. Persamaan dua yang mana? Yang ini tadi. Persamaan dua yang ini. Nah, yang udah kita dapat ini tadi ya. Ini persamaan kedua ini. Ini ya. Nah, ya mungkin ini saya perkecil sedikit biar gampang. Nah, gini ya. Oke. Jadi ini persamaan keduanya yang ini ya. Nah, jadi katanya persamaan Schrödinger untuk partikel dalam kotak satu dimensi dapat diterapkan pada persamaan dua. Nah, jadi ada syarat ya untuk persamaan ini. Nah, pada persamaan ini syaratnya itu adalah pada x sama dengan 0, si sama dengan 0. Nah, kenapa pada x sama dengan 0, si sama dengan 0? Nah, ini. Jadi, ini kan tadi panjang kotaknya dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan a. Nah, kalau pada saat x sama dengan 0, tadi ingat, partikel itu dia bergerak sepanjang kotak, ini saya garis bawahi, partikel bergerak sepanjang kotak di antara x sama dengan 0, tapi partikel tidak menyentuh dinding kotak. Tandanya kalau dia tidak menyentuh dinding kotak, dia nggak pernah berada di dinding kotak ini. Nah, kalau dia tidak pernah berada di dinding kotak, otomatis boleh jadian ditemukannya partikel di dinding kotak ini nggak ada. Jadi fungsi gelombangnya itu dianggap 0. Nah, karena kan tadi si ini dianggap sebagai fungsi gelombang ya. Jadi di sini otomatis nggak ada karena kalau ada pasti ada nilai momentum di sini. Tapi ini nggak ada karena itulah tanda bahwa dia tidak pernah menyentuh. Kan kalau dia menyentuh otomatis berarti partikelnya nabrak dinding. Tapi ini enggak. Sehingga dianggap di sini fungsi gelombang pasti 0. Begitu juga dengan X sama dengan A. Pada panjang kotak dari mulai titik 0 sampai ke panjangnya sekian, itu juga karena dia tidak pernah menyentuh dinding kotak, maka
fungsi gelombangnya itu fungsi gelombangnya itu juga sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi partikel tidak pernah menyentuh dinding kotak. Dari mana? Kalau dia menyentuh dinding kotak, otomatis kita tahu di sini ada tabrakan, pasti ada energi yang dilepaskan. Ya, ada momentum, ya. Ada momentum di situ. Otomatis kalau ada momentum kita bisa tahu bahwa oh di situ partikel, oh berarti ada elektron di dinding kotak. Pasti. Nah, sedangkan kita tahu bahwa letak pasti di mana elektron itu berada, kita nggak bisa menentukan. Hanya bisa mengetahui dari kebolehjadian terbesar ditemukannya dia. Di mana kebolehjadian terbesar? Di dalam kotak ini. Nah, tapi kalau dia udah nabrak dinding, otomatis berarti kita bisa sewaktu-waktu nentuin di mana dia pas di dinding ini. Nah, tapi karena pada faktanya tidak, maka dia berarti tidak pernah menyentuh dinding kotak, sehingga fungsi gelombangnya itu dia dianggap sama dengan 0. Ya. Oke, kemudian jadi karena pada X sama dengan 0, fungsi gelombang 0, dan pada X sama dengan A, fungsi gelombangnya juga 0 tadi, sehingga dari persamaan gelombang A sin KX tambah B cos KX, disubstitusikanlah tadi yang syarat batas ini, X sama dengan 0, C sama dengan 0. Jadi kalau C sama dengan 0, maka A sin K0 tambah B sin K0. Nah, dari setelah disubstitusikan diperoleh B itu sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk persamaan gelombang, ya, setelah ditetapkan syarat-syarat batas ini tadi, ya, itu fungsi cos tidak memenuhi persamaan gelombang, sehingga yang selanjutnya digunakan itu hanya fungsi sin. Jadi rumusnya hanya di sini. Kenapa? Karena diperoleh B-nya sama dengan 0. Otomatis 0 dikali cos berapapun hasilnya pasti 0. Sehingga rumusnya hanya dipakai ini. Jadi fungsi sin lah yang memenuhi persamaan gelombang. Sedangkan fungsi cos enggak. Ya. Jadi kita udah punya 4 persamaan ini. Ya. Nah tadi, oleh karena potensial di dalam kotak sama dengan 0, sehingga persamaan 2 bisa ditulis. Nah jadi kan kita udah dapat persamaan 4. Selanjutnya persamaan 4 ini disubstitusikan ke persamaan 2. Mana persamaan 2 tadi? Aduh, nggak bisa ya, kekecilan. Persamaan 2 itu yang kita bawa ke atas, yang ini tadi. Nah, yang ini ya. Jadi ini, nah ini substitusikan persamaan 4 ke sini. Nah, jadi begitu substitusikan fungsi ke sini ya. Jadi tadi kan dapatnya si itu ya, harus ditulis si sama dengan A, saya ketik aja di sini A sin KX, ya kan? Nah, jadi A sin KX ini persamaan 4 tadi, substitusikan dia ke dalam persamaan 2 ini. Nah, masukkan fungsinya semua diganti dengan A sin KX, ya. Nah, setelah diganti itu kita akan dapatkan ini. Nah, sehingga diperoleh yang di ini semua. Nah, substitusikan, ini kan tadi C, masukkan nilai C, E, C, ya kan? Nah, masukkan sehingga didapat nilainya ini. Nah, sekarang kita, kalian lihat, nah sampai yang langkah ini dulu lihat. Ini kan jadi dapat min H kuadrat 8 Q kuadrat M, 2 kuadrat per 2X kuadrat A sin KX sama dengan E sin KX. Nah, masih ada fungsi turunan di sini. Do kuadrat per 2X. Kita mau menghilangkan. Nah, karena kita mau menghilangkan ini kita bawa dulu ke samping sini ya. Ya. Nah, bagaimana do kuadrat per 2X kuadrat, adanya do kuadrat per 2X ini maknanya fungsi gelombang ini yang A sin KX ini itu diturunkan, bisa kita turunkan sebanyak 2 kali. Jadi yang ini bisa kita turunkan A sin KX ini sebanyak 2 kali, berarti 2 kali turunan. Turunan pertama, turunan kedua. Ini matematika ya. Ingat turunan ya, buka lagi bagian turunan atau diferensial ya. Nah, jadi kalau kita turunkan, nah kita tulis dulu pertama tadi A sin KX. Nah, kita turunkan pertama dulu KX do per do X. Nah, ini yang pertama, turunan pertama. Nah, ingat ya, kalian boleh buka turunan untuk fungsi trigonometri. Nah, ini bukan konstanta, turunan pertama dari KX. Bisa kalian ingat ini KX ya. Sorry, sebentar. Nah,
Ini turunan pertamanya adalah KX. Ingat ya, KX berarti K. Saya nggak jelasin lagi ya untuk turunan. Jadi kalau turunan AX, berarti kan kalau diturunkan jadinya dia jadinya A aja ya. AX pangkat 1 kurang 1. Kan gitu ya kalau diturunkan. Jadi AX pangkat 0. Pangkat 0 apapun yang dipangkatkan 0 itu nilainya 1. Maka A dikali 1 A dikali 1 sama dengan 1 gitu kan. Nah, jadi ini K. Nah, kemudian turunan dari sin. Turunan dari sin adalah cos. Ya, turunan dari sin adalah cos. Turunan pertama dari sin adalah cos. Nah, sehingga rumusnya itu menjadi K A ketik aja biar cepat. KA cos KX. Ini ya, ini udah dapat. Jadi turunan pertama dari A sin KX itu adalah KA cos KX. Nah, ini kan tadi do kuadrat per do X kuadrat. Berarti turunannya 2 kali ya. Nah, berarti selanjutnya turunan yang kedua, turunan keduanya do per do X. Nah, kita turunkan lagi. Itu sama juga tadi caranya ya. Tetap KX-nya dulu yang pertama. Ini KX ini dulu pertama, berarti ini juga sama. KX, turunan dari KX adalah K, konstanta. Kemudian A-nya tulis, K sebelumnya juga sudah ada. Ya. K sebelumnya sudah ada, K dikali dengan, ini K pertama, dikali dengan turunan dari KX itu K, dikali dengan A. Nah, turunan dari cos. Nah, turunan dari cos itu adalah min sin. Nah, min sin. Jadi cos KX turunannya adalah min sin KX. Sehingga dari sini kalian bisa menuliskan ini sama dengan bawa minnya ke depan, min K dikali K kuadrat ya, A sin KX. Ya. Nah, jadi didapatlah bahwa turunan dari A sin KX sebanyak 2 kali diperoleh min K kuadrat A sin KX. Nah, jadi inilah dari sinilah muncul, dari sinilah muncul ini. Dari situ muncul dari sini ya. Ini jadi yang persamaan di bawah ini dari sini dapatnya. Turunkan si A sin KX-nya sebanyak 2 kali. Terus masukkan ini minus kali minus bisa dicoret ya. Nah, kemudian kalian lihat lagi A sin KX ini kan balik lagi. A sin KX ini tadi apa? Si kan? Nah, A sin KX ini adalah si. A sin KX ini adalah si ini nih. Ini kan? Ini kan si kan? Nah, maka bisa ditulis ini si. Nah, ini juga si kan? Ini si. Sehingga kalau kita tulis H kuadrat kali K kuadrat per 8 Pi kuadrat M dikali C sama dengan EC. Nah, saya dipahami dari sini. Nah, sehingga ini kalau kalian mau, ini udah karena kita udah selesai ini, tinggal dicoret aja. Sehingga didapatlah rumus E sama dengan H kuadrat K kuadrat per 8 Pi kuadrat M. Ya. Nah, sehingga pada saat X sama dengan 0, tadi yang saya bilang ya, pada dinding X sama dengan 0 dan dinding X sama dengan A, itu dia karena tidak pernah partikel tidak menyentuh dinding, sehingga fungsi gelombang sama dengan 0. Ya, fungsi gelombangnya sama dengan 0. Maka I sama dengan A sin KX itu menjadi 0 A sin KA. Ya. Kenapa? Nah, kalau kita substitusi, ya ini 0 sama dengan A sin KA ya. Nah, karena A tidak sama dengan 0, maka sin KA sama dengan 0. Nah, ini ya. Jadi dia nggak mungkin karena A nggak boleh 0. Kalau 0 kan semuanya jadi 0 nih, kalau A-nya 0. Nah, tapi kan tadi yang 0 kan hanya untuk B, fungsi B, sedangkan A fungsi sin kan enggak, sehingga A-nya pasti tidak 0. Nah, jadi maka jadinya sin KA sama dengan 0. Kita masukkan ke sini ya. Si sama dengan 0, maka sin KA sama dengan 0. Paham ya maksudnya? Jadi karena A ini yang
A ini pasti tidak sama dengan 0, yang ini ya. Ini tidak sama dengan 0, sehingga kalaupun fungsinya baik pada X sama dengan 0 ataupun X sama dengan A, maka C-nya kan ini tetap 0. Nah, karena A tidak sama dengan 0, A-nya kita keluarkan aja dulu, sehingga kita dapat 0 sama dengan sin KA. Sin KX ya, sin KX. Nah, ingat, kenapa yang diambil sin KA? Karena ingat, kalau X-nya itu kita ganti 0, berarti K kali 0 kan 0. Sin 0 adalah 0. Nah, jadi kita nggak pakai yang X sama dengan 0. Kita pakai X sama dengan A. Sehingga didapat 0 sama dengan sin KA. Nah, sekarang kita buat dulu apa namanya fungsi apa namanya gelombangnya. Sebentar ya. Saya turunkan biar gampang. Nah, jadi ini saya buat ini ya. Ini kemudian ini adalah X, ini Y ya. Ini X, ini Y ya. Ini berarti dia untuk yang lambang negatif. Ini untuk yang ini yang positif. Ini untuk positif. Yang ini 0, ini negatif. Yang di sini tadi adalah 0. Ya. Yang pasti garis ini 0, ini positif, ini negatif. Kemudian kita gambarlah ini gelombang ya. Gelombang. Anggap aja nih gelombangnya cantik ya. Ini gelombang transversal ya. Nah, di sini ini adalah pi. Di titik ini pi. Kemudian di titik ini adalah 2pi. Yang ini 3, yang ini 3pi. Yang ini 4pi. Sehingga kalau gelombangnya panjang, pi yang di garis ini pokoknya pi kita bisa tulis npi. Ya. 5, pi 6, pi 7, pi 8, pi terserah beberapa banyak gelombangnya. Nah, sekarang kalian lihat pada yang 0, ini fungsi ini gelombang untuk sin ya. Sekarang coba lihat. Yang 0 ini kan dia ada pada titik ini, pada titik pi, 2pi, 3pi, 4pi sampai ke np. Pokoknya yang np ini semua 0 ya. Nah, karena tadi dia 0 ya. Tadi kan kita bilang apa namanya sin mana tadi sin KA sama dengan 0 nih. Nah, sehingga yang 0 ini dia kan munculnya di pi, 2pi, 3pi, 4pi atau kita bisa simpulkan di NP. Sehingga kita bisa tulis sin pi ini pada sin 0 itu ada pada NP, sehingga rumusnya bisa kita buat KA sama dengan NP langsung ya. Jadi sin KA sama dengan 0 itu sama dengan KA sama dengan NP. Kenapa? Karena sin KA sama dengan 0 itu muncul pada saat pi, 2pi, 3pi, 4pi atau kalau 5pi, 6pi, 7pi. Jadi kita buat aja secara umum dia NP. Nah, jadi KA sama dengan NP, sehingga kita bisa tulis K sama dengan NP per A. Nah, karena kita di rumus kita ini tadi di atas, persamaan di atas itu K kuadrat, maka kalau dikuadratkan dapatnya NP kuadrat, N kuadrat, P kuadrat per A kuadrat. Nah, kemudian substitusikan. Ini tadi kita udah coret ya. Nah, substitusikan. Ini kan yang ini ya. Nah, jadi kita substitusikan K kuadratnya ke sini. Nah, masukkan K kuadrat ini ke sini, yang ini, masukkan ke sini, sehingga diperolehlah persamaan 5. Persamaan 5 inilah yang rumus yang kelima, yang nomor 5 inilah yang kita gunakan untuk aplikasi partikel dalam kotak 1 dimensi. Jadi panjang tadi ya tahapan untuk mendapatkan rumus akhir ini. Nah, rumus ini yang kita pakai. Nah, yang pada contoh yang saya minta kalian pahami pada contoh soal 1-2 itulah ini. Ya. Nah, di mana E itu adalah tingkatan energi, ya. En berarti tingkatan energi ke N. N kuadrat ini adalah menyatakan bilangan kuantum
N ya, N bukan kuadrat maksudnya, N itu menyatakan bilangan kuantum utama untuk partikel dalam kotak satu dimensi. Kemudian H itu adalah tetapan Planck ya, M adalah massa, dan A ini adalah panjang kotak satu dimensinya ya. Nah, sehingga kalau kita lihat tingkatan-tingkatan energi, nah ini untuk partikel dalam kotak satu dimensi itu untuk tingkatan energi yang pertama, untuk orbital yang pertama itu dia kita substitusikan aja. N-nya berarti bilangan kuantum yang pertama kan, N-nya 1, berarti 1 kuadrat kali H kuadrat per 8 MA kuadrat. Nah, kalau N-nya 2 kuadrat kali H kuadrat per 8 MA kuadrat. Ini sama dengan 4 kuadrat H kuadrat per 8 MA. 4 per 2 berarti 1/2. Nah, jadi ini boleh kalian tulis ini sama dengan H kuadrat per 2 MA kuadrat. Nah, ini sama ya untuk N2. Diperkecil, 2 pangkat 2 kan 4 per 8 kan 1/2, jadi H kuadrat per 8 MA kuadrat. Ini seterusnya, nanti kalau N4 berarti 4 kuadrat kali H kuadrat per 8 MA kuadrat, ya 16 per 8, berarti 16 per 8, 2, berarti H kuadrat per 2 MA kuadrat, gitu terus. Ya, ingat untuk partikel dalam kotak satu dimensi, N-nya dimulai dari 1, tingkatan energinya dimulai dari 1. Ya, nah ini contoh yang sudah. Ini contohnya, ini ya. Contoh. Kemudian kita langsung masuk untuk yang partikel dalam kotak 3 dimensi. Nah, jadi kalau kotak 1 dimensi kan dia koordinatnya kartesius ya, sumbu X dan sumbu Y. Kalau untuk kotak 3 dimensi berarti koordinatnya sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, jadi sama juga ya. Nah, sama juga itu dia kalau untuk persamaan Schrödinger kotak dalam kotak 3 dimensi itu kalau tadi 1 dimensi HC sama dengan EC, kalau ini nih ya. Nah, ini sama caranya dan didapatlah rumus akhirnya itu untuk persamaan dalam kotak 3 dimensi itu adalah yang ini. Nah, jadi bedanya tadi dengan yang kotak 1 dimensi kan 1 dimensi cuman E sama dengan N kuadrat H kuadrat per 8 MA kuadrat. Kalau kotak 3 dimensi dia karena tadi ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, jadi ada E sama dengan EX tambah EY tambah EZ ya. Itu sama dengan N kuadrat X tambah N kuadrat Y tambah N kuadrat Z H kuadrat per 8 MA kuadrat. Jadi yang membedakan dengan persamaan dalam kotak 1 dimensi, kalau kotak 1 dimensi N-nya langsung ya, N kuadrat sama dengan H kuadrat. Kalau untuk 3 dimensi masing-masing sumbu, NX kuadrat, NY kuadrat, NZ kuadrat, lainnya sama. H kuadrat per 8 ME A kuadrat. Ya, ME ini massa elektron ya. Nah, ini. Kemudian bagaimana kita menentukan tingkatan energi kalau untuk partikel dalam kotak 1 dimensi? Nah, karena tingkat energi dicirikan oleh 3 bilangan kuantum, maka memungkinkan menyusun keadaan eksitasi yang sama. Misal 3 keadaan berbeda mempunyai bilangan kuantum 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2. Nah, jadi untuk kotak 3 dimensi itu NX, NY-nya ada NX, ada NY, ada NZ. Nah, bisa 211, ada 111, 112, 121, dia banyak kemungkinan. Nah, dan semuanya punya energi yang sama, yaitu 6 H kuadrat 8 MI. Jadi ini tingkat hibridisasinya ya. Dia punya tingkatan energi yang sama. Bukan hibridisasi, degenerasi ya. Jadi tingkatan energinya dia orbital berbeda tapi punya tingkatan energi yang sama. Ini kemudian satu lagi untuk yang lingkasan ring, itu lintasan atau ring itu juga diturunkan juga dari dasarnya dari persamaan Schrödinger yang HCAC sama ya, sama dengan partikel dalam box, hanya dia, nah ini kalian bisa lihat ini untuk yang lintasan ya. Nah, kemudian sampai diperoleh ini. Nah, ini rumus akhirnya, rumus ini yang kalian gunakan. Jadi saya tidak menjelaskan detail untuk yang partikel dalam kotak 3 dimensi dan partikel dalam bentuk ring ya.
turunannya, kalian hanya perlu tahu bahwa rumusnya itu seperti turunannya itu sebenarnya seperti pada partikel dalam kotak satu dimensi yang udah saya jelaskan tadi rinci ya. Nah, jadi yang berbeda antara partikel dalam kotak satu dimensi dan tiga dimensi dengan ring, kalau kotak satu dimensi dan tiga dimensi itu n-nya dimulai dari n sama dengan 1, habis itu baru n sama dengan 2, kan gitu ya tingkatan energinya 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan untuk partikel dalam ring, n-nya itu dimulai dari 0. N dimulai dari 0, kemudian n pertama itu dia n sama dengan 0, kemudian n selanjutnya itu adalah n sama dengan plus minus 1. Jadi kalau dalam partikel dalam kotak satu dimensi, ini kotak satu dimensi, kita gambarnya ini N1, N1, ini N2, ini N3. Ini N3. Nah, ini untuk partikel dalam kotak satu dimensi. Sedangkan untuk partikel dalam ring, kita menggambarkan tingkatan energinya seperti ini. Dimulai dari ini N sama dengan 0. N sama dengan 0, ini satu tingkatan energi ini maksimal terisi oleh 2 buah elektron. Nah, baru selanjutnya, tingkatan selanjutnya itu adalah N sama dengan plus minus 1. Nah, plus minus 1. Kenapa dia plus minus? Kalau ini enggak, ini plus semua nih. 1, 1, 1. Jadi satu tingkatan ini maksimal 2. Nah, ini 2. Ini 2 ke atas terus. Nah, sedangkan ring enggak. Yang pertama toh dia yang N sama dengan 0 itu yang maksimal 2. Yang N plus minus 1 berarti ini bisa plus 1, ini plus 1. Yang keadaan degenerasi ini masing-masing terisi 1 dulu. Tetap pakai aturan ini ya, up-bow. Nah, terus baru terisi berpasangan. Nah, baru tingkatan selanjutnya itu N yang kedua, N ketiga. N ketiga itu adalah N sama dengan plus minus 2. Nah, ini juga masing-masing terisi 1 dulu. Ya, baru kemudian terisi berpasangan. Nampak ya, beda antara yang partikel dalam kotak satu dimensi dengan partikel dalam ring. Nah, saya untuk memudahkan, ini juga saya siapkan bentar untuk share screen-nya yang ini. Bentar. Nah, ini ya. Nah, jadi untuk partikel dalam kotak satu dimensi, ini rumus yang tadi sudah kita turunkan ya. Dapat N kuadrat, H kuadrat, 8MA kuadrat ya. Dengan di mana E tingkat energi dalam kotak, H tetapan Planck, N itu bilangan kuantum utama. Untuk kotak dalam satu dimensi dimulai dari 1, 2, 3. M itu massa partikel, A itu panjang kotak. Nah, ini ya. N-nya dimulai dari N1, N2, N3, N4. Nah, sedangkan partikel dalam ring, nah rumusnya E sama dengan N kuadrat H kuadrat per 2MC kuadrat. Nah, bedanya kalau tadi di sini dia per 8MA kuadrat, di sini MC kuadrat, di mana EHN-nya itu N itu menentukannya berbeda ya. Kalau di sini N-nya tadi langsung 1, 2, 3, 4. Kalau di sini enggak, N-nya itu dimulai dari 0. 0 plus minus 1 plus minus 2. Nah, dari sini, ini kan ring kayak gini dia. Ya. Nah, jadi dia bisa ke kiri dulu, bisa ke kanan dulu, ke plus minusnya ya. Nah, kemudian C panjang lintasan. Boleh dibuat C, boleh kalian buat L ya, terserah. Yang penting kalau membedakan dengan yang A ini. Yang A ini panjang lintasan untuk kotak satu dimensi, kalau yang ini dia untuk bentuk lintasan. Dan 2 yang bedanya nih ya. 2, kalau di sini tadi 8 MA. Ini pakai rumus Schrödinger juga diturun-turunkan dapatlah yang ini. Nah, sehingga kalau untuk mengisi tadi gini, nah N sama dengan 0, N plus minus 1, N plus minus 2, N plus minus 3. Ya. Nah, satu lagi partikel dalam kotak 3 dimensi, ya. Ini tadi sudah di ini. Nah, ini juga ya, ini tadi dia bagaimana didapat rumusnya. Kita dapat yang rumus akhirnya yang ini. Dapat rumus akhir yang ini. Nah, kemudian masukkan nih, kalau E1 itu dia 1, 1, 1. Masukkan ke rumus ini. Masukkan ke sini, dapatnya yang ini. Kemudian E2 itu ada 3. Ada 3 keadaan. Namanya tadi yang terdegenerasi. Keadaan berbeda, tingkat energinya sama. Ya. Nah, ini didapat E2 sama dengan ini. Masukkan satu-satu nih. Ya. Jadi ini kalau ini X, ini Y, ini Z, ini X, ini Y, ini Z, dapatnya sama dia segini. Tapi ada 3 keadaan. 4, E5, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian dari kalian mempelajari pada hari ini, di manakah kita akan menggunakannya ya, rumus-rumus E N kuadrat X tambah N kuadrat Y tambah N kuadrat Z
kali H kuadrat ML kuadrat ya, atau MA kuadrat ya, atau yang untuk untuk lintasan yang N kuadrat H kuadrat MC kuadrat ya. Nah, ini untuk MA kuadrat. Nah, itu kapan kita menggunakannya? Insya Allah akan kalian pelajari pada aplikasi sistem mekanika kuantum sederhana pada pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.